Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share pandangan saya bisnis alternatif untuk pedagang online. Jadi siapa tahu di sini teman-teman udah mulai melirik nih. Aduh, jadi seller kayaknya kepepet terus. Mulai dari CRTS, mulai dari admin fee yang besar, iklan tambah mahal, organik makin gak ada, terus kurir yang nakal, apalagi fraud, penipuan oleh orang, dan banyak macam. Nah, kalau teman-teman mulai melirik untuk di luar jadi seller online itu apa? Nah, ini alternatif buat teman-teman yang sebetulnya basicnya itu dari seller online, karena sebenarnya bukan seller online sih, dari orang yang biasa ngulik. Karena saya yakin seller online itu jago ngulik lah, karena nggak ada di kuliah, nggak ada di sekolah, hanya ada di YouTube, di Instagram, di TikTok untuk ilmu-ilmunya atau ngulik sendiri. Yang kedua, yang sehari-hari depan laptop atau komputer, bukan orang lapangan. Saya rasa rata-rata seller online mempunyai dua keadaan itu ya. Pertama, tadi sering apa udah terbiasa ngulik. Kedua, sering depan laptop atau komputer. Saya pribadi sepertinya depan PC atau laptop sehari itu lebih dari 10 jam, lebih dari 12 jam lah. Makanya saya beli kacamata ini, kacamata blue filter ini. Saya nggak minus, cuman saya mengurangi efek jelek dari dari Blu-ray, dari cahaya dari layar lah, supaya tidur saya tidak terganggu, tidak terlalu terganggu. Oh, jadi ke situ. Lanjut. Alternatifnya apa? Saya ada 4 alternatif buat teman-teman. Yang pertama, konten kreator. Dia akan saya bahas panjang, ini yang paling paling seru menurut saya. Yang kedua ada B2B, yang ketiga ada P2P, yang keempat adalah jualan offline. Kita akan mundur dari 4, 3, 2, 1. Yang pertama itu menurut saya layak teman-teman eksekusi. Kita mulai. Jadi pertama, jualan offline. Alternatifnya jualan offline ini sederhana. Kalau teman-teman biasa jualan online, kenapa nggak jualan offline aja? Nah, kenapa? Karena teman-teman saya yakin, apalagi yang jualan online, apalagi yang nyetok, pasti ada broken size. Misalkan teman-teman punya kaos 5 size, 6 size, terus itu nggak diproduksi lagi, pasti ada sisa yang ya yang kurang laku, satu pieces, dua pieces, bingung. Mau dijual di online, susah. Mau di flash sale minimal 5. Mau di campaignin nggak mungkin. Atau di live-in agak mungkin. Tapi kalau di offline-in juga bisa. Dan juga dead stock. Tadi yang broken size sama dead stock, yang mungkin teman-teman ada sentimental di situ, ini udah nggak laku tapi nggak pengen dijual, jadinya ya dead stock lah, teman-teman mungkin tahu sendiri. Jadi jualan offline kenapa penjual online kenapa nggak nyoba jualan offline? Itu khususnya untuk ngebuang broken size ini sama yang dead stock. Apakah mau jadi PKL atau jadi bikin store di mall? Kalau saya belum pernah nyobain ya bikin store di mall atau di depan kantor tuh, saya belum pernah nyobain, tapi saya pernah jadi PKL. Jadi lebaran tahun tahun ini ya, lebaran 2025, saya nyobain jualan offline di pinggir jalan, literally pinggir jalan. Jadi itu memang bazar Ramadan. Memang tiap tahun tuh ada bazar. Itu saya cobain dan capek banget, asli capek banget, tapi pengalaman yang luar biasa, ngadapin premannya seperti apa, ngadapin orang di lapangan seperti apa, yang nawar seperti apa. Oh, pengalamannya luar biasa. Berhasil ngejualnya berhasil untuk ngebuang dead stock, walaupun di bawah target saya sih, tapi intinya at least saya berhasil ngejual yang dead stock yang saya sudah bingung ngejualnya secara online. Kalau saya jualin flash sale, nanti ada RTS-nya, belum lagi nanti dipotong admin fee. Tapi kalau di offline, saya jual obral, itu uangnya langsung masuk. Apa? Cash and carry. Jadi nggak ada salahnya untuk teman-teman penjual online, cobain jualan offline. Sederhana. Karena teman-teman ada broken size sama dead stock, dan ya, pengalaman saya ya di PKL sih. Jadi kalau di store atau bikin bikin booth sendiri tuh belum pernah. Dan PKL ini gimana ya? Eventual. Kalau ada yang bazar Ramadan, ada yang bazar di mall, ada yang bazar di hari Ahad ya, di Minggu pagi, itu patut dicoba. Tadinya saya mau nyoba nih yang di Minggu pagi, tapi belum eksekusi sampai sekarang karena ya banyak 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 persoalan. Oke, itu alternatif pertama, jualan offline. Alternatif kedua, P2P. P2P atau peer to peer namanya, alias ini ya kayak investasi. Apakah ini bisa disebut bisnis? Sebenarnya nggak juga sih, karena P2P itu ya lebih ke investasi ya. Jadi teman-teman minjemin uang, teman-teman dapat yield, dapat bunga lah, simpelnya gitu. Tapi ada juga yang syariah ya, yang dimana bisa murabahah atau murodobah. Panjang lagi, intinya kita minjemin uang secara online. Jadi bukan nyari orang, nih gua pinjemin kasih lu balikin, enggak, bukan kayak Bang Emok, enggak, ini di online banyak platformnya, ada Amarta, ada Syafiq, ada Alami. Banyak lah, teman-teman cari aja peer to peer lending. Ada yang konvensional, ada yang syariah, teman-teman pilih aja.
Kenapa? Kan saking banyaknya platformnya, teman-teman kan udah biasa ngulik, ngulik Shopee lah, ngulik TikTok lah, ada fitur baru diulik lah. Karena teman-teman udah biasa ngulik, saran saya cobain aja, daftar aja setiap platform peer-to-peer itu ya. Kalau teman-teman cocok sama bisnisnya, teman-teman bisa invest di situ atau minjemin uang ke sana. Apakah ini bisnis? Sebenarnya nggak juga, ini lebih ke investasi ya, karena kita cuma naruh uang dan diam. Kalau bisnis itu kita naruh uang dan kita menggerakkan uang itu. Kalau ini naruh uang dan diam. Jadi bisa dibilang nggak bisa dibilang bisnis, cuman yang menghasilkan uang. Jadi inilah yang akan dicoba sih menurut saya teman-teman untuk nyobain peer to peer lending. Mau yang syariah, mau yang konvensional itu balik lagi ke masing-masing teman-teman. Yang intinya karena Anda udah biasa ngulik, peer to peer platform itu banyak, dan kalau orang yang nggak biasa ngulik itu pasti susah. Aduh ini gimana nih? Aduh ini daftar lagi ini, pusing lah. Emailnya yang mana, nomor HP-nya, pusing. Tapi kalau Anda saya yakin udah, aduh, kalau Anda saya yakin udah biasa. Yang kedua, B2B alias namanya ekspansi vertikal. Kalau Anda udah jualan online pasti kan udah punya ekosistem ya. Contoh kalau Anda yang impor. Dan impor kan selama ini kalau jualan di Shopee, di TikTok itu langsung to customer ya, alias B2C. Kenapa nggak vertikal? Yaitu naik ke atas yaitu expand ke forward, jadi forwarder. Anda udah biasa impor, Anda mungkin biasa pakai jasa forwarder, kenapa nggak Anda bikin juga forwardernya? Atau Anda naruh orang di Cina-nya, kan bisa aja, bisa aja. Atau yang produksi, kalau yang produksi yang biasanya ke customer, biasanya bikin jilbab, biasanya bikin gamis, bikin tunik dan sebagainya, cobain naik ke atas, yaitu mencari orang yang mau jual, dibikinin untuk jualan. Atau namanya proyekan. Proyekan itu layak dicoba sih karena Anda sudah punya kapasitas atau ekosistem untuk produksi, untuk cobain ekspansi vertikal alias ke atas. Ini layak dicoba karena baik lagi ya, ini saran ini karena saya menyarankan ini karena teman-teman punya, harusnya udah punya basicnya, tinggal dikembangkan aja. B2B. Dan terakhir, ini yang saya layak banget teman-teman lakukan, menjadi konten kreator. Kalau teman-teman jadi konten kreator, saya ini kan konten kreator. Saya mau mulai lebih dulu daripada Anda. Bukan berarti saya lebih bagus daripada Anda. Belum tentu. Saya lebih dulu aja. Saya sudah mulai konten kreator dari 5 tahun lalu kalau nggak salah. Kalau teman-teman baru memulai, memang telat sih. Tapi kalau besok mulainya lebih telat lagi. Jadi saran saya jadi konten kreator itu udah wajib sih buat para seller online. Karena tiap hari depan laptop, tiap hari depan PC, tiap hari bikin konten di TikTok, tiap hari mikirin konten, tiap hari foto produk mungkin, upload produk. Itu kan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh konten kreator. Jadi nggak ada salahnya teman-teman untuk menjadi konten kreator. Masalah, aduh saya malu, aduh saya nggak pede, aduh saya nggak punya device-nya, ya itu teknis banget lah. Masalah malu, coba lihat ini aja apa, lihat apa yang viral-viral belakangan kayak siapa, yang joget-joget itu kan membuang rasa malu banget. Kalau 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 saya di posisi itu pasti malu banget di depan keluarga. Saya joget-joget dapat duit. Saya tidak mendiskreditkan itu ya. Joget-joget dapat duit rasanya rendah banget. Tapi saya salut sama si siapa Satbor itu, salut bisa menggerakkan satu kampung itu luar biasa. Enggak semua orang bisa melakukan itu. Enggak semua orang bisa melakukan menggerakkan hati orang mengikuti apa yang dilakukan. Tapi intinya balik lagi, joget-joget depan kamera konyol itu kan membuang rasa malu. Nah, itu rasa malu, wah teman-teman googling sendirilah. Nah, kalau konten kreator itu cabangnya tuh banyak banget. Banyak banget, bisa jadi affiliate, bisa buka kelas, bisa jadi pembicara undangan pemerintah gitu, dibayar dibayar apa? Plat merah gitu untuk mengisi acara apa, itu dibayar teman-teman. Apalagi kalau plat merah itu tebel, tebel dibayarnya, dikasih makan pula, dikasih nginep juga, wah enak lah. Kalau saya diundang plat merah tuh saya suka. Walaupun kadang ada, "Pak maaf, ini dibonnya segini, dikasihnya segini," ya aduh itu, eh, next, skip. Undangan atau bisa jualan tools atau bisa masuk ke politik sekalian. Kalau jadi content creator masuk ke politik karena bukan politik ya, ya politik sih. Karena memang di zaman kita sekarang ini kadang yang betul-betul ahli itu tidak terdengar, tapi yang tidak ahli karena jadi content creator jadinya didengar. Ibarat kata jurnal ilmiah tidak dipercayai daripada dokter yang cuma bikin konten di TikTok. Belum tentu yang konten yang si dokter bikin di TikTok ini mengacu ke jurnal ilmiah. Kalau jurnal ilmiah itu kan prosesnya panjang teman-teman, dan itu ilmiah. Ilmiah artinya keabsahannya, kebenarannya itu
insya Allah lah, insya Allah. Tapi kalau ngomong di TikTok, itu belum tentu mengacu ke jurnal ilmiah dan kredibilitasnya dipertanyakan. Belum tentu, tapi bisa saja mengacu ke tersebut. Jadi intinya kita hidup di zaman ketika konten kreator lebih diapresiasi daripada si jurnal ilmiah, daripada orang yang beneran ahli. Bukan salah kita yang mengkonsumsi produk, bukan salah kita sebagai pengkonsumsi sosial media, bukan. Tapi kenapa sih jurnal ilmiahnya nggak viral, itu aja. Kenapa sih jurnal ilmiahnya tidak dipromosikan di sosial media? Kenapa si orang yang ahli tersebut, yang beneran ahli, entah profesor, entah ustadz yang beneran, kenapa dia nggak bikin juga ke sosial medianya untuk untuk menandingi, untuk menandingi berita-berita yang kredibilitasnya rendah. Terus kalau kita jadi content creator, networkingnya bisa kemana-mana teman-teman. Dari ini aja tadi ya, misalkan buka kelas ada pesertanya ada 20, udah dapet 20 teman tuh. Ntar ketemu ini, wah networking. Terus undangan tadi, misalkan kalau udah nyangkut aja satu plat merah, itu bisa repeat order dan bisa kemana-mana. Misalkan diundang oleh Kementerian Industri misalkan, dan sukses, tiba-tiba bulan depan Kementerian Perumahan, ada nggak ya, Kementerian Pendidikan ngundang karena direferral oleh Kementerian Industri. Wah, jadi networking. Jadi konten kreator itu banyak banget revenue streamnya, banyak banget, dan menurut saya tidak terbatas si cakrawalanya. Dan kalau kita tarik porosnya itu adalah terkenal. Kalau teman-teman udah terkenal, gampang nyari duit. Tapi terkenal dalam hal positif ya, jangan terkenal gara-gara nauzubillah korupsi, itu susah. Tapi kalau terkenal hal-hal yang positif, teman-teman menjadi konten kreator yang lucu atau edukator kayak saya, atau kontennya nih tentang review produk, apapun itu yang positif, kalau udah terkenal, insya Allah uang tuh datang sendiri. Ada aja peluangnya, percaya mas saya. Saya aja ini kan saya fokus di dua ya, saya di tools saya sangat fokus di tools untuk revenue stream konten kreator saya, sama kelas. Sebetulnya bukan kelas sih yang jalan hari ini tuh, saya di bootcamp. Jadi kalau bootcamp itu lebih ke praktek bareng ya. Beda kalau kelas tuh dengerin bareng. Kalau bootcamp tuh denger praktek bootcamp. Kalau teman-teman mau ikut bootcampnya, cek di ganjurozaki.com, disitu ada bootcamp ternak toko. Jadi saya fokus ke dua ini, tools sama bootcamp. Dan yang lain-lain tuh ada juga, kadang ada juga affiliate juga ada. Kayak video ini nih, saya cantumkan kaos ini. Kalau teman-teman ngeklik, walaupun teman-teman nggak beli, saya dapat duit. Tapi kalau teman-teman beli produk yang lain ya, misalkan ngeklik kaos saya ini, terus tiba-tiba cek out juga popok, itu saya dapat duit. Jadi luas banget cakrawalanya, yang intinya teman-teman terkenal dulu. Dan memang tidak mudah. Dan siapa bilang ada bisnis yang mudah? Nggak ada bisnis yang mudah. Yang bilang bisnis mudah, tinggal rebahan aja gara-gara ChatGPT, too good to be true sih. Mungkin ada, tapi saya belum pernah mengalami bisnis yang mudah. Dan konten kreator, kalau teman-teman mulainya hari ini sudah telat, besok lebih telat. Jadi segera mulai, dan teman-teman bisa cek di genozek.com. Di situ adalah perahan dari journey saya untuk menjadi konten kreator ini yang sudah 5 tahun lah, baru 5 tahun. Insya Allah akan jalan terus. Ada saya jualan tools sama jualan tadi bootcamp ternak toko. Cek di ganirozaki.com. Alhamdulillah, jazakallah khair. Aku lu kali hada. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Thank you banget. Silakan, menurut saya jadi konten kreator wajib mulai aja dulu. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.